Kemudian yang keempat adalah Rasulullah, perhatikan ini mulai banyak yang penting-penting di akhir-akhir nih. Adalah Rasulullah SAW ketika sujud, yadhummu asabi'ahu wa yuwajjihuha ilal qiblah. Adalah beliau kalau ketika sujud meletakkan kedua telapak tangan, itu beliau yadhum, jangan direnggangkan. Anggap saja ini lantai. Allahu Akbar. Direnggangkan enggak, tapi apa? Dirapatkan. Berbeda nanti dengan apa? Jari jemari kaki. Itu jari jemari kaki jangan dikempet kayak orang sholat ketakutan. Paham? Jari kaki, tahu jari kaki ketika kita sujud, jangan dia digabungkan, dia direnggangkan. Beda, ya, dia direnggangkan seraya menghadap ke kiblat semua. Ya, jangan sujud semaunya, pakai ujung jempol kakinya itu dia pakai sujud kadang angkat. Ini orang malas semua sholat kalau kayak gini nih. Ya, sentuhkan semua dengan bumi Allah, karena semua jari jemari kita itu kaki itu jauh sujud kepada Allah. Jangan sampai ada yang nggak nyentuh. Sombong banget tuh kelingking kakinya, anak jari kakinya nggak disentuhkan di bumi Allah, nggak sujud dan seterusnya. Semuanya harus disujudkan kepada Allah seraya dihadapkan menghadap apa? Kiblat. Ya. Jadi jangan ada yang sujud kakinya di apa? Karena kalau contoh kan antum insya Allah paham ya. Kemudian untuk jari jemari tangan, jadi sekali lagi ketika sujud dirapatkan semua dan dihadapkan ke kiblat. Jangan ada yang mencong-mencong. Ya, ke dalam mencongnya atau ke luar, jangan. Lurus menghadap kiblat. Ya, lurus menghadap kiblat. Kemudian, akhwani wa akhti fillah, akramani wa akramakunallah, dan ketika meletakkan kedua telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam di tanah, di lantai, itu apa? Semuanya ngeplak di mana? Di lantai. Jangan ada yang banyak kan orang malas salat. Maksudnya apa? Tangannya itu nggak njeplak, paham maksudnya? Jangan malas, plak gitu loh. Semuanya kena di lantai. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak orang malas gitu kan. Jadi nggak ngeplak semua. Ya. Sudah nggak ngerapat, nggak geplak lagi, ya, kayak nyekung begini, jangan, ya, jangan. Itu kekeliruan yang ada, ya, kesalahan-kesalahan yang ada ketika sujud. Jemaah sekalian cintaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW kalau sujud itu peletakan kedua telapak tangan beliau itu ada dua cara. Ada yang sejajar, kadang beliau sejajarkan dua telapak tangannya dengan apa? Bahu, paham? Maksudnya kan prakteknya bisa insya Allah ya. Pokoknya ketika sujud tuh sejajarkan dua telapak tangan yang menghadap kiblat nih, sejajarkan dengan apa? Bahu. Atau cara yang lain boleh. Itu adalah apa? Hadzwal udzunain, yaitu apa? Kadang-kadang beliau SAW mensejajarkan antara dua telapak tangan yang menghadap kiblat nih, sejajar dengan apa? Dengan dua telinga beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti enggak, selain dua cara ini, itu cara sendiri. Maksudnya bikin cara sendiri. Selain dua cara ini, maka itu adalah kaifiat yang dibikin-bikin sendiri. Imma karena dia malas atau udah jadi kebiasaan atau apa dan seterusnya. Paham ini jemaah sekalian cintai? Ya. Maka bisa sejajar dengan dua telinga, bisa sejajar dengan dua mankibain, yaitu pundak. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam ya, ketika sujud betul-betul meletakkan dan menyentuhkan, jeplakkan apa? Jidat beliau dan juga hidung beliau sallallahu alaihi wasallam di tanah, di lantai. Sebagian manusia jidatnya doang yang numpang lewat, ya, mampir di bumi Allah, tapi hidungnya enggak ikut. Padahal nanti ketika Rasulullah apa? Menyebutkan anggota tujuh tulang yang harus sujud, beliau menyebutkan apa? Ketika menunjuk kepada jidat itu, beliau membawa telunjuk beliau kemana? Perhatikan. Beliau ketika menjelaskan, kan ada 7 tulang kan yang harus sujud kata Rasulullah. Beliau sebutkan 2 telapak kaki, gitu kan? Kemudian apa lagi? 2 telapak tangan, 4. Kemudian 2 lutut. Jadi berapa? 6. Satu lagi mana? Ustadz, jidat sama hidung kan beda katanya. Berarti kan 8 jadinya Ustadz. Ya, kok hadisnya bilang 7, kok kalau dihitung-hitung jadi berapa? Jadi 8 Ustaz. Enggak. Ketika Rasulullah mengisyaratkan kepada jidat, beliau caranya gimana? Mengisyaratkan di hadapan para sahabat.
Yang ketujuh, jidat. Set. Paham? Beliau mengisyaratkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya jidat dengan hidung itu satu satu apa bahasanya Indonesia itu? Satu kesatuan. Masya Allah. Ya, satu kesatuan ibaratnya. Maksudnya, ya, dia adalah dihitung satu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau apa? Ketika mengisyaratkan jidat serat ke bawah. Tidak hanya tujuh, enggak. Tapi beliau mengisyarat ke sini. Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian jamaah sekalian cintai, begitu juga beliau alaihi salawatu rabbina wa salamuhu. Itu apa? Yumakkin atrafa asabi'il qadamain muwajjihatan ila al-qiblah. Beliau betul-betul menyentuhkan atau meletakkan ujung-ujung jari jemari kaki beliau sallallahu alaihi wasallam di tanah dan dihadapkan semuanya menghadap kiblat. Dan satu hal yang banyak saya lihat kelalaian dan kesalahan di antara kaum muslimin ketika sujud, perhatikan. Ini banyak sekali masih kita lihat. Hatta bahkan yang sudah ngaji kadang lalai juga. Yaitu apa? Ketika bersujud, ya, Rasulullah SAW meletakkan apa? Ya, ujung-ujung jari jemari kaki beliau sallallahu alaihi wasallam itu menghadap kiblat semua. Kemudian antara dua telapak kaki itu diapain? Dirapatkan. Jangan kayak orang apa gitu ya, direnggangkan, itu kesalahan. Adapun hadis yang mengatakan kana yufarrij baina qadamaihi, ya, inda sujud, adalah beliau SAW merenggangkan antara kedua telapak kaki beliau ketika sujud. Dhaif. Lemah hadisnya, enggak bisa dijadikan apa? Hujjah. Tidak bisa dijadikan dalil. Yang sahih adalah Rasulullah SAW apa? Kana yarussu baina qadamaihi. Adalah beliau apa? Mensejajarkan, merapatkan antara dua, ya, telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Tolong ini diperhatikan. Ini penting karena masih banyak yang kita lihat masih apa? Lalai, masih merenggangkan dan seterusnya, enggak tahu itu sunnahnya dari mana. Ya, itu jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala.